Efrain, Nanda. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya, kita mau ngobrol tentang pelajaran ya. Iya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda dan Efrain, terima kasih sudah hadir di sini untuk perwakilan kelas 8C, di mana Ibu mengajar ya di 8C. Untuk semua siswa kelas 8 SMP Negeri 13, juga siswa kelas 7, 8, 9, juga semua pelajar di Kota Tangerang dan di Indonesia. Siapa tahu ada yang nonton ya di Indonesia. Kita hari ini mau ngobrol, tapi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Di pelajaran apa? IPA. Ibu? IPA. IPA ya, di kelas 8. Kita mulai dari materi IPA kelas 8 tahun 2021 ya, berarti semester 1 atau semester ganjil. Dulu di semester ganjil itu kita pernah belajar materi struktur jaringan tumbuhan. Struktur jaringan tumbuhan. Dan waktu itu ada tugas proyek dari Ibu. Iya. Ingat nggak tugas proyeknya apa? Satu itu menyusui daun, sama yang kedua itu bikin ekobrik tentang struktur jaringan daun 3 dimensi. 3 dimensi. 3 dimensi. Ibu ngasih tugasnya ada 2 ya, tugas proyeknya. Satu menyusui daun, dan yang kedua tugas proyek ekobrik tapi dibuat benda ya, bikin struktur jaringan 3 dimensi. Tapi kita bicara jaringan ya, berarti kita harus bicara dulu dari materi sebelumnya nih, waktu materi kelas 7. Kalau kita bicara jaringan, berarti sebelum jaringan itu ada sel. Ya. Masih ingat gak sih siapa nih yang mau jawab nih? Sel itu kira-kira apa ya? Sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Iya, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Masih ingat ya materi kelas 7? Kita nggak boleh ngelupain materi kelas 7 ya, walaupun kita sekarang udah kelas 8, karena materi itu akan bersangkut paut, akan terpakai, bahkan nanti sampai kelas 9 pasti akan terpakai. Di kelas 9 nanti akan dikaitkan dengan DNA, isi dari dalam sel itu ya. Oke, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Terus setelah sel, berikutnya ada jaringan. Ada jaringan. Jaringan itu berarti apa itu artinya jaringan? Sekumpulan dari sel. Kumpulan sel yang bentuknya sama dan ya, fungsinya sama. Fungsinya juga sama. Itu namanya jaringan. Nah, nanti jaringan-jaringan itu berkumpul membentuk satu apa namanya? Organ ya. Nah, sebentar. Nah, ini nih ya. Oke. Kalau menurut kalian ini organ bukan? Organ ya, namanya organ daun. Iya, daun ya. Ini jelas daun. Kan tumbuhan itu organ utamanya ada 3. Akar, batang, dan daun. Organ utamanya. Organ tambahannya ada dong untuk reproduksi. Apa itu? Bunga. Buah. Di dalam buahnya ada apa? Biji. Nanti bijinya buat ditanam lagi, buat berkembang biak. Berarti itu berkembang biakan secara generatif pakai biji ya. Itu nanti di kelas 9 ada pelajarannya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Organ. Nah, ini organ ya. Organ. Kemudian kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Kumpulan sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Kita juga nih organisme ya. Oke, materi kelas 7 nggak boleh lupa. Boleh dong diulangi tadi urutan organisasi kehidupan dari terkecil. Siapa nih? Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Bisa ya di otak besarnya. Nggak boleh lupa. Nah, sekarang tadi ada tugas apa? Menyusui daun. Nah, ini kenapa ya tadi ibu cabut nih kira-kira? Kenapa nih dicabut? Soalnya ada kutu putihnya, Bu. Hama. Kelihatan nggak? Pemirsa kelihatan? Kelihatan? Mana coba tunjukin mana kutunya nih? Nah, pegang. Ini yang putih-putihnya. Yang titik-titik itu ya? Iya. Serem nggak lihatnya? Serem. Kalau dari dekat serem.
Kalau udah deket serem, kalau dari jauh bagus gitu. Nggak kelihatan Bu kalau dari jauh. Kelihatan. Kalau udah deket serem ya. Iya. Oke, gimana caranya tadi supaya bisa hilang tuh? Disusui. Disusui ya. Gimana cara menyusui daun tuh? Maksudnya gimana? Gini. Enggak. Digesek-gesek. Digesek-gesek. Pasti kan gitu. Dalam pikiran orang-orang menyusui Iya, daun. menyusui daun dari dia, bener, Disusui. Sebenarnya gimana tuh menyusui daun? Coba diceritain sedikit. Jadi daunnya itu Ya, coba sambil dipegang. Enggak ada kapas ya? Iya, Gimana? jadi- Apa diperagain dikit aja. pakai susunya merek apa aja. Terus pakai Susunya tuh dikasih air apa enggak? susu cair. Susu cair Nah, ya. terus Susu pakai cair coklat apa putih? Coklat ya? ya jangan Bu, nanti dia nanti dia manis dong. Terus pakai kapas, dielap sampai kutunya hilang. Sampai Dilap kutunya hilang. Ya. Udah sih. Tapi bisa hilang tuh ya. Bisa, Tapi Pak. kalau udah terlalu banyak kayaknya mendingan dicabut aja ya. Mendingan Nah, cabut terlalu soalnya banyak. bisa nular. Nular ya. Iya. Dicabut terus diamankan, dibuang ya. Kalau makanya kita kalau ada tumbuhan tuh harus peduli. Kalau udah ada mulai sedikit aja kutu harus langsung kita bersihkan ya. Betul. Iya. Gitu. Nular ya, itu bisa kemana-mana. Kenapa itu bisa berbahaya bagi tumbuhan tuh si kutu itu? Karena dia bisa mengisap cairan dalam daun ini. Jadi dia bisa layu Daunnya bisa Dan mati ya? mati. dan mati. Dan mati. Jadi nanti bisa mati semua tuh satu pohon ya? Iya. Karena si kutu yang kecil itu ya. Kutu kecil yang cuma Iya. Berarti menyusui daun itu selain untuk menghilangkan penyakit atau hama pada lapisan kutikula kutikula daun, itu buat supaya kutikulanya supaya bagaimana? Mengkilap. mengkilap ya. Mengkilap, Mengkilap, ya. bersih. Jadi bersih, kalau dijual harganya mahal ya. Nggak kusem gitu. Sama kayak orang kan kalau mengkilap, wah cantik ya. Kalau kusem nggak ada yang mau ya. Ya. Atau sengaja dikusemin biar nggak ada yang mau? Oh, Enggak ya. Oke, berarti tugas menyusui daunnya sudah ya untuk semester Sudah, satu ya? alhamdulillah. Oke, di videoin nggak waktu itu? Di videonya Masuk ke Instagram? Iya. masuk. Oke, sekarang nggak dihapus kan? Masih ada? Enggak, masih ada. Nggak boleh ya menghapus tugas yang di IG karena akan selalu dilihat gitu. Oke, sini. Terus tugas yang berikutnya selain menyusui daun waktu di kelas 8 tadi tugas apa? Ekobrik. Membuat Membuat ekobrik. ekobrik. Apa tuh? Apa itu ekobrik? Botolnya? Jadi dia kayak sesuatu inovasi untuk mengurangi sampah. Untuk mengurangi Sampah plastik utama. plastik, ya. Oke. Coba. Nih. Caranya. Sebentar. Ya, gitu. Ini kan ada botol bekas ya, betul udah Iya. bersih kan? Nah, Udah. terus diisi Diisi sama sampah. sampah. Nah, itu misalnya sampah apa coba dilihatin sama teman-temannya. Apa itu? Sampah plastik. Nah, sampah bekas apa itu? Bekas Makanan. makanan. Snack ya? Iya. Coba dilihatin, biar kelihatan. Nih. Oh, sering nggak makan itu tuh? Wah, itu yang mie. Wah, ini Mas Indomie pasti Ferry. itu. Siapa yang sering makan Indomie? Kita harus, orang kamu duta KKR kan? Iya. Boleh nggak sih kita sering makan mie instan? Nggak boleh. Nggak boleh. Konsumsi hanya untuk darurat ya, jangan Iya. dijadikan budaya. Iya. Karena ada anak ya yang pagi sarapannya mie instan, siang mie instan, tengah malam mie instan, terus aja gitu. Bahayanya karena di dalamnya ada apa? Ada banyak, ada pengawet, penyedap buatan, ya, dan lain-lain yang serba buatan, itu harus dihindari. Kita harus makan yang alami. Oke, jadi Ecobricks itu kumpulan sampah plastik yang bersih ya tentunya. Iya. Terus gimana ya, coba diperagain dulu sedikit caranya. Ya, masukinnya gimana? Kalau yang bagus itu dibagi dulu kali ya. Iya. Tapi kedua nggak apa-apa ya. Coba dimasukkan dulu. Nah, terus dibantu masukkannya pakai apa? Iya, pakai itu ya. Harus masuk dan ditekan sampai ke bawah ya. Sampai Iya, padat. sampai padat. Itu kalau bukan lebih susah nggak? Nah, nanti masuk lagi gitu ya. Oke, masukin lagi.
Nah itu berarti terus menerus tuh sampai padat ya? Iya, sampai padat. Sampai padat. Kemudian setelah itu bagaimana tuh? Dijadikan suatu bentuk. Iya. Nah yang ibu minta itu bentuknya apa? Jadi apa? Struktur jaringan daun. Struktur jaringan daun. Dan ternyata kelas 8C berhasil ya? Iya, Berhasil. Ada? ada. Nah kita lihat dulu ya. Kita Ini. lihat. Iya. Oke. Aduh, harus ke sini nih. Harus kemana nih? Oke. Berarti ibu harus ke sini nih, geser. Nah, lihat benda unik ya. Silakan. Anak-anak semua. Ini benda unik struktur 3 dimensi ya. Iya. Struktur 3 dimensi dari daun karya kelas 8C. Oke, diceritakan dulu sebentar. Ini gimana proses pembuatannya sebelum dijelaskan fungsi-fungsi dan bagiannya? Silakan. Waktu itu sempat kan Bu Sulas ada tugasin itu ke semua kelas katanya, tapi yang berhasil 8C. Dari awalnya pada nggak mau, terus saya chat-chatin karena takutnya nggak selesai. Akhirnya kita buat dari tanggal 7 November. Iya. 7 November itu pun nyesuaiin jadwal saya berakhir tanggal 25. Lumayan cepat. Berapa minggu tuh? Dari 7 ke 25? 3? Tiga Hampir minggu 3 lebih minggu sih. ya. Iya. Itu yang poin sampah plastiknya siapa aja? Para teman-teman para kita siswa sih, teman tapi sekelas. ngumpulinnya kayak di rumah masing-masing Di gitu rumah loh, Bu. masing-masing, terus pas perkumpulan, pas ngumpul dibuat Dibuat. Tapi waktu kayu. ngumpul itu pakai masker nggak? Pakai, Bu. Tetap prokes ya. Iya. Iya. Terus berarti satu kelas itu bekerja semua ya, ibaratnya mengumpulkan ya. Iya, kerja semua. Boleh tahu nggak itu berapa kilogram semuanya nih sampahnya? Bisa sampai 10 kilogram kayaknya. Hampir 10 kilogram Iya. sampah ya. Kayaknya lebih deh ini. Lebih sih. Lebih ya. Nah, ini loh, kok botol-botolnya itu tuh kenapa nih harus sama botol-botolnya ini? Agar bentuknya itu tidak Mencong kanan, mencong-mencong gitu loh. Karena Biar ukurannya kan enggak- tidak selalu sama. Karena kan emang ini kan jaringan-jaringan tumbuhan ya. Iya. Kan jaringan itu kan kumpulan sel Sel. yang Yang bentuknya sama. fungsinya Sama. Jadi harus sama ya. Susah nggak ngumpulin botol? Ini dari botol air mineral atau botol apa ini? Teh ya? Botol teh sama botol teh manis. Teh manis gitu ya. Iya. Ini sengaja beli terus jadi dibuat begini apa emang nyari? nyari. Terus kadang kan kalau lagi kerja kelompok kan aus. Beli. Nah, sekalian aja beli yang kayak gini gitu loh. Oh, jadi dia sama gitu. Iya, tapi nggak disengajain, Bu. Oh, tapi dari satu kelas itu kan nggak kerja semua lah ya. Iya, Maksudnya saya kan menyusun ya. Iya. Nah itu yang menyusun siapa aja nih orang-orangnya? Boleh dong disebutin? Ada saya, Efrain, Mm-mm, Diva, mm-mm, Alisa Azwan, mm-mm, Muhammad Atila Akmal, mm-mm, Variandi Ahmad Alfadeta, mm-mm. Galang Eka Galang Ahmad Kurniawan. Galang Ahmad Kurniawan. Berapa orang jadinya? 7? 6. 6. 6. Itu yang emang karena nggak boleh semua kumpul ya. Iya. Nggak boleh ada kumpul banyak. Jadi hanya 6 orang yang mengerjakan. Dikerjakannya di mana nih? Di rumah apa di sekolah? Di Di sekolah. Di sekolah, di kelas 8C. Iya, Iya. kita itu di 8C. Berarti nanti boleh ya diuraikan dulu secara umum ya, Iya. nama-nama bagiannya. Gimana bisa dimulai dari atas ya. Terus kayaknya nanti terbagi 2 ya. Iya, ini ada Nanti terbagi dijelaskan 2. dulu aja yang luarnya nanti baru dibuka ya. Iya. Iya. Nah, dalamnya. Oke, silakan stop. Siapa yang mau menjelaskan? Ini yang paling atas yang tadi disebutin juga. Judulnya dulu dong, apa tadi judulnya? Struktur jaringan daun 3 dimensi. Struktur jaringan daun. 3 dimensi. Struktur jaringan daun 3 dimensi dari Ecobricks. Oke, silakan dijelaskan. Ini yang paling atas sudah kelihatan sih sebenarnya, tapi kalau misalnya di daun kan ada daun paling atas itu ada Gila. yang mengkilat itu. Tadi mana daunnya? Mana ada? Ini Bang. Yang mengkilap ya. Ini yang mengkilat yang bakal waktu pas tadi dibilangin yang Dibersihin. harus dibersihin. Ini ada kutikula. Di sini kutikulanya tadi apa? Plastik ini ceritanya ya? Iya, plastik. Iya, kutikula. Terus Ada epidermis atas, epidermis atas, terus jaringan tiang,
Jaringan tiang. bunga karang. Di bawah jaringan tiang tuh ya. Iya, Kita ada bunga dari karang. Yakul ya. Iya, dari Iya, Yakul. dari Nah, yang dari Yakul tuh bunga karang ceritanya. Oke. Terus yang ketutupan sama Yakult tuh ada silem dan floem. Mungkin kelihatan di kamera. Iya, Ini nanti ada dibuka ya, diangkat. ada yang bawah apa biru, nih? yang bawah Paling bawah ini ini. epidermis bawah Bawah. sama stomata. Dan ada somata ya. Iya. Yang mana somatanya ini? Ini. Nah, somata itu apa ya? Alat mulut daun. mulut daun. Untuk pernafasan Pesan daun. tumbuhan. Oke. Fungsi-fungsinya tadi epidermis itu untuk jaringan apa? Kan epidermis itu jaringan keluar ya. Berarti dia berfungsi sebagai apa? Untuk apa? Pelindung. Pelindung. Ya. Lapisan pelindung pada Pelindung. seluruh. Kalau pada manusia itu epitel. Tapi kalau pada tumbuhan epidermis. Epidermis. Sama-sama epi. Ya. Iya. Berarti epidermis pada tumbuhan, kalau epitel pada manusia atau hewan itu jaringan pelindung, ya, melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Terus setelah epidermis ada jaringan tiang. Ada jaringan tiang. Dalam jaringan tiang tuh Ada kloroplas. kloroplas ya, dalam klorofil klorofil. ya, Iya. kloroplas dalamnya klorofil. Klorofil itu jadi ini tuh ada jadinya sebenarnya klorofil gitu ya. Iya. Oke, ada klorofil. Kira-kira klorofil itu untuk apa ya klorofil? Untuk Fungsinya? Dia Untuk membantu fotosintesis Proses fotosintesis dan zat Oke. hijau. Terus di bawah berarti jaringan tiang itu fungsinya untuk fotosintesis ya. Iya. Terus tadi ada di bawahnya yang yakulnya apa tadi? Bunga karang. Ada klorofilnya enggak? Ada. Ada, Lebih tapi sedikit. Tapi Lebih lebih sedikit banyak yang di daripada- jaringan tiang. Masih ada jaringan tiang, tapi sama-sama berfotosintesis berarti ya. Iya. Iya. Berarti kalau ibu bertanya, sebutkan jaringan pada daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Maka jawabannya apa? Jaringan tiang dan bunga karang. Oke, nggak boleh lupa tuh ya. Iya, Bu. Tapi ya di bawahnya nih apa? Tadi epidermis Bawah. sama ya pelindung ya. Iya, sama-sama pelindung. Tadi ini ada 2 lapisan ya. Iya. Berarti boleh dibuka ya? Biar Boleh. ketahuan bagian dalamnya. Coba ibu bantu. Oh, waduh ini kayak boru ya. Ini boru ulang tahun. Pak Ade Rehata ulang tahun ya. Kenapa ada ulang tahun kasihnya ini? Nah ini gimana nih? Kok bisa ada? Kenapa terbersit untuk bikin 2 lapisan? Biar kalau ngejelasin bisa Lebih gampang. ketahuan posisinya di mana. Oh, bisa buat ngumpetin uang juga dong? Nggak Oh, bisa. bisa nggak? 100 ribuan gitu, 50 ribuan. Bisa. Buat lebaran. Betul, biar gak diambil emak. Ya sok, ini gimana? Siapa yang mau jelasin lagi? Ada gini-gini. Kalau ini yang merah itu, Oh ini ceritanya nih. iya yang merah Sedotan sama ya? biru. Iya yang Ini sedotan. sedotan ini baru apa bekas nih? Ayo. Bekas, Bu. Kebetulan ada beberapa yang di rumah tuh nggak kepake, jadi dibawa ke sini Berarti aja. dulu pakai sedotan dong? Sekarang masih pakai sedotan nggak? Enggak. Enggak. Dihindari ya penggunaan sedotan plastik. Ini nih apa tadi? Jaringan Silem dan sangkut. floem. Silem Iya, dan dan floem. floem. Di sini ya. Ini sama Bu, cuman karena kita kekurangan sedotan jadi pakai gini. Botol terus kita simulasi bisa ya. regang. Iya. Jadi itu silem dan floem. Silem dan floem ya. Kalau yang mengangkut air itu silem atau floem ya? Silem. Silem. Yang mengangkut air itu silem. Silem. Yang mengangkut makanan Floem. floem. Biar nggak lupa gimana cara makalinnya? Ada nggak teknisnya? Kalau ibu dulu waktu SMP ngapalinnya gampang. Zaman ibu SMP kan dulu ada stasiun radio FM. Iya. FM. Jadi ingat radio FM. Oh, berarti F-nya tuh floem. M-nya berarti Silem. Silem. I. FM. F-nya floem, M-nya makanan. Oh, Berarti floem mengangkut Angkut makanan. Berarti silemnya apa? Pengangkut Air. Biar kebalik. Jadi cukup hafalkan salah satu ya, silem dan Floem. floem. Oke, silem dan floem ini ya. Tadi ini yang aku levelnya apa? bunga karang. Bunga karang. Untuk apa tadi? Bantu fotosintesis Bantu juga. fotosintesis karena ada apa di dalamnya? Klorofil. Ada klorofil. Oh iya, kenapa tadi yang jaringan tiang tuh rapat-rapat ya? Kayak gigi, kayak pagar. Kok ini renggang-renggang ya? Memang seperti itu cirinya? Iya, memang Emang seperti begitu itu. cirinya. Untuk Kalau membedakan. apa, jaringan bunga karang itu renggang-renggang. Renggang-renggang. Iya. Kalau jaringan tiang Padat, rapat-rapat. padat. Itu ya cirinya ya. Oke, terus tadi ada klorofil ya di dalam bunga karang Iya, juga ya. ada. Tadi untuk apa klorofil? Buat bantu fotosintesis juga. Nah, sekarang kembali ke materi kelas 7 dong, fotosintesis. Nah,
Berarti itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Kira-kira supaya terjadi fotosintesis itu membutuhkan zat apa saja? Zat Harus ada apa? Ada karbon dioksida, Dioksida, sama air, sinar matahari, dan klorofil. Karbon dioksida. Berarti kalau kita bernapas menggunakan karbon dioksida, kendaraan bermotor, kalau kita pakai juga mengeluarkan gas CO2. Iya. CO2-nya kan ke udara. Berarti ada yang menetralisir ya. Siapa? Tumbuhan. Diambil untuk Fotosintesis. Ada karbon dioksidanya. Tapi tadi harus ada apa? Air. Nah, gimana kalau tumbuhannya layu? Ya, dia nggak bisa berfotosintesis, Bu. karena kekurangan air. Nanda sama Efraim suka membiarkan tumbuhan layu? Enggak, Bu. Yakin? Yakin dong, Bu. Yakin. Nah, itu Nanda kan duta Ke hati. Ke hati. Apa tuh ke hati? Keanekaragaman. Keanekaragaman hayati. Berarti selalu merawat tumbuhan dong salah satu Iya. fungsinya. Berarti orang terdepan yang tidak membiarkan tumbuhan Layu. layu ya. Berarti kalau ada tumbuhan yang layu harus disiram ya. Disiram. Nah, berarti si air tadi berguna dong untuk apa tadi? Fotosintesis. Kalau misalnya nggak disiram-siram atau kekeringan nih lagi musim kemarau panjang, gimana tuh tumbuhannya? Tidak bisa fotosintesis Tidak dong bisa. ya? Nggak bisa. Dan bisa mati karena nggak ada makanan ya. Oke, Iya. terus tadi apa lagi? Air, terus karbon dioksida, Sinar matahari. sinar matahari, Klorofil. klorofilnya udah ada nih. Berarti sinar matahari juga perlu dong fotosintesis. Perlu. Berarti kalau tumbuhan yang ada di dalam ruangan itu harus selamanya bisa dalam ruangan atau harus dikeluarkan? Harus dikeluarkan. Oh, rolling ya berarti Iya, ya, rolling jangan ini selamanya masukkan di lagi. dalam ya. Iya. Pasti pertumbuhannya kurang bagus dan nggak bisa fotosintesis. Fotosintesis. Terus apa hasil dari fotosintesis tadi? Glukosa dan oksigen. Glukosa itu zat makanan ya, Ya. dan oksigen. Oksigen itu dipakai oleh makhluk hidup untuk apa? Bernafas. Bernafas. Bayar apa gratis? Gratis dong, Bu. Gratis. Gratis tentunya. Bersyukur nggak kita kalau sekarang menghirup oksigen? Bersyukur Kita? dong, alhamdulillah. Bersyukur. Dari mana tuh oksigen ini tadi? Dari tumbuhan. Dari tumbuhan, dan tentunya tumbuhan itu bisa fotosintesis atas seizin Allah Subhanahu Wa Taala dong. Iya. Kalau Allah nggak mengizinkan juga nggak terjadi fotosintesis ya. Iya. Berarti intinya kita harus bersyukur sama Allah. Salah satu bentuk bersyukur harus apa? Menjalankan Pindah lagi ke sana mukanya. perintahnya ya. Oke. Saya pindah ke sini juga. Begini lagi. Oke. Nah, apa tadi? Fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Bisa dibayangkan kalau tumbuhan nggak fotosintesis, ada oksigen nggak? Nggak ada. Apa yang terjadi? Mati, Bu, kitanya. Kitanya. Iya. Nggak ada Akan oksigen. ada Di manusia. rumah Nanda banyak tumbuhan? Banyak banget, Bu. Banyak. Alhamdulillah. Banget, pakai banget ya. Di rumah Efraim? Banyak. Bahkan di rumah saya tuh ada pohon belimbing. Terus ada pohon belimbing. belimbing. Mana belimbingnya nggak dibawa ke sini? Jarang berbuah. Lah, kok bisa jarang berbuah? Gimana nih? Diapain? Dipipisin kali ya? Di saya juga jarang berbuah, Bu. Kalau kata ayah saya jantan pohonnya. Jarang. Enggak, belimbing itu jantan sama betina bunganya jadi satu kok. Di rumah Nanda nggak berbuah? Nggak berbuah. Kebanyakan pohon di rumah saya kan pohon yang kayak pohon buah-buahan gitu, Bu. Tapi berbunga doang, tapi nanti mati. Jadi nggak berbuah. Rontok gitu. Iya, rontok, bunganya rontok. Berarti terjadi penyerbukan, tapi nggak ada pembuahan. Rontok. Pasti ada sesuatu itu. Iya, Bu. Mungkin tanahnya tidak cocok tuh. Bisa Ya. jadi. Kalau Efraim kenapa di rumahnya tadi? Itu tuh Belimbing kadang juga. belimbing sama jambu. Itu tuh kadang kita nggak tahu tiba-tiba berbuah aja. Entah itu lagi musim hujan, mungkin kata bunda itu airnya itunya lagi bagus, jadi berbuah. Kadang juga bisa kayak pohon jambu, udah ada buahnya malah jatuh Jatuh ke tanah. Iya, jatuh ke tanah, jatuh ke langit. Jatuh ke tanah karena ada gravitasi. Terus jadi aku makan dong jambunya. Jadi nggak kemakan, banyak yang busuk juga. Dimakan jadi sodot kali bukan? Kelelawar gitu. bisa jadi sih. Oh, tapi kalau dibuka ada ulatnya nggak dalamnya? Kadang Jambu. ada, kadang enggak. Makanya harus sering dibawa ke sekolah. Jadi nanti apa sih namanya barokah. Ya jambunya ya. Nah,
Itu juga kamu harus bisa menyelidiki kenapa Apa nggak berbuah? buah-buahan di rumah saya tidak berbuah dengan baik. Ya, Iya. pasti ada unsur dari tanah yang tidak cocok dengan Mungkin. tanaman itu. Itu harus dicari tahu. Kalau emang nggak cocok, cari solusinya ya. Iya. Kalau nggak, ganti Ganti. tanamannya. Mungkin tanaman yang lain cocok gitu loh. Karena kalau cocok itu berbuah terus, Iya betul. ya. Selalu buah. Berarti di rumah Eka, di rumah siapa? Nanda banyak sekali ya Banyak. pohonnya. Oke, baik. Fotosintesis ya. Iya. Boleh diulangi lagi biar teman-temannya pada lihat tadi. Fotosintesis itu ada 4 yang diperlukan, ada 2 yang dihasilkan, apa aja? Yang diperlukan ada air, Air. karbon dioksida, Mm-mm. sinar matahari, sama klorofil, Klorofil. Lalu itu yang dibutuhkan hasilnya Ya. adalah glukosa dan oksigen. glukosa dan oksigen. Oksigen ini ya berguna banget bagi Banget. kita. Oke, baik. Untuk 8C, seluruh siswa 8C, terima kasih ya. Kalian luar biasa sudah membuat model 3 dimensi buat 8A dan 8B. Kalau mau berkreasi nanti tetap ditunggu ya sama Iya, Ibu. Nggak harus biar udah lewat, oke, kalau kalian memang masih bisa mengerjakan, dikerjakan ya. Kamu terbebani nggak dengan tugas ini? Enggak sama sekali. Enggak terlalu, mungkin ada beberapa anak yang terbebani karena saya tipe orang yang pemaksa di grup kayak ini ayo buat tugasnya. Sering memaksakan kehendak gitu ya? Enggak juga sih. Memaksakan untuk kebaikan, Iya. biar jadi. Iya. Karena kalau yang satu diem, yang lainnya diem, akhirnya Iya, semuanya nggak juga jadi. dikerjakan. Emang harus ada motor penggerak ya, Iya. kayak gitu. Ada yang berani nekat. Iya, ada yang berani nekat. Jangan gara-gara gini. Kita mau kerja kelompok ya. Pasti misalnya yang mau cuma 2, yang nggak mau banyak kan. Akhirnya, udah yang lainnya nggak mau, ya udah nggak jadi. Nah, jangan sampai begitu. Yang mau, walaupun 1 orang jalan terus, nanti yang lainnya ngikutin sok. Iya. Gitu ya. seperti Bahkan itu. dulu kadang yang berenam ini tuh 4 lagi nggak mau. Terus aku sama Nanda bilang ini, udahlah kalau nggak mau kita kerjain aja sampai tanggal 25 karena di situ saya mau ada pergi kegiatan. Makanya saat saya tandain sampai tanggal 25 udah harus selesai. Jadi jadi deh ternyata. Akhirnya jadi ya. Iya, tanggal 25 lah, karena kan akhir November harus sudah masuk nilainya. Iya. Gitu kan. Oke, good ya. Terima kasih 8C semuanya. 8C luar biasa, hebat. Nah, ditunggu ya inovasi-inovasi yang lainnya. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Untuk tugas yang ini sih, ini kan kata ibu tugasnya kalau misalnya mau kerjain aja, nggak ituin waktu juga. Mending kalau misalnya kalian berani coba, kerjakanlah. Siapa tahu lebih bagus daripada Iya, lebih kita. bagus daripada kita banyak kurangnya juga. Iya, tadi ada yang copot ya satu. Iya. Copot. Waktunya agak ini sih mepet. Dan ini kan salah satu bentuk inovasi ya. Iya. Jadi kalau kelas yang lain mau membuat lagi yang lebih inovasi lebih bagus. Iya, Kenapa bahannya tidak? lebih bagus. Iya, tapi selama ini ibu belum lihat loh di YouTube. Kamu udah lihat belum ada YouTube tentang ini? Belum. Enggak ada. Belum ya. Paling cuma ngejelasin yang Kayak gimana paling cara itu. paling kursi sih Bu yang paling Kursi sering ya, yang ya, paling kursi. banyak dibuat kursi ya. Yang ini belum ya? Belum. Nah, siapa tahu kalau belum berarti kalian ini dong. Wah, siswa pertama di Indonesia dong yang bikin struktur jaringan Daun 3 dimensi. Kelas lain kalau mau buat lagi yang lebih bagus dari ini ditunggu pokoknya ya. Berinovasi itu nggak harus dapat nilai dari guru ya. Ya. Karena inovasi itu nanti suatu saat bisa dilombakan. Betul. Lomba inovasi siswa. Itu. Terus ada lagi yang mau disampaikan tentang praktek-praktek yang mungkin pada belum nih? Ya, banyak banget kan? Yang Rajin-rajin. nyusui daun gimana? Udah sih saya. Enggak, yang disampaikan ke teman-teman diulangi lagi. Nyusui daun itu nanti pokoknya menyusui gitu. Apa sebenarnya nyusui daun itu tadi? Jadi dia membersihkan atau menghilangkan kutu-kutu di daun dengan cara menggunakan susu lalu dilap. Jadi biar bersih. Ini nggak ada 5 menit ngelapnya tahu. Ayo bisa rajin. Jangan males. Minimal nyiram. Nyiram dan ngelap. Nyiram dan Ada ngelap. loh yang dilap nggak disiram. Masuk Iya, pohon kayu. tapi Harusnya gimana dulu?
disiram dulu. Seger, baru Iya, disiram. dilap. Tapi nyiram aja kadang jarang nih, duta ke hati nyiram nih. Jangan lupa di rumah juga. Di sekolah kalau nggak diingetin, nggak mau. Di rumah juga harus nyiram. Jangan di sekolah doang. Kelihatan guru doang. Tapi sekarang PJJ jadi gimana nyiramnya? Iya, di rumah, Di Bu. rumah. Enggak, kalau yang di sekolah gimana nasibnya? Ya. Ada kali ya mungkin satu Ada. atau dua orang yang datang Ada kalau ke untuk sekolah. menyiram gitu ya, satu atau dua lah, nggak usah banyak untuk menyiram, tapi setelah PJJ, jangan mengganggu PJJ. Jangan pas lagi PJJ datang, saya lagi nyiram nggak mau ikut PJJ. Iya, nggak boleh itu. Terus lihat, teliti ya, jangan cuma nyiram. Kalau ada daun sedikit aja yang udah kena kutu, langsung dibersihkan. Di rumah tuh harus dibersihkan, karena menyiram pohon juga pahala ya, Iya. karena membuat dia hidup dan bisa melakukan fotosintesis, hasilnya oksigen tadi. Semoga materi kita dengan dibuat seperti ini jadi lebih diingat ya. Bagi yang malas baca, bisa sambil tidur, sambil bobo ngedengerin, apalagi aku kan seneng sama suara Efraim, sama suara Nanda, terus diulang-ulang sampai hafal gitu ya. Gitu. Bisa aja. Ada nggak yang jadi yang ngefan sama Nggak ada. sama Oh Nanda? nggak tahu itu, Pak. Kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Pak Maefran Anda, Bu? Oh, kalau Efren ada. Siapa? Enggak. Tidak diketahui identitasnya, Bu. Oh, gitu. Oke, baik. Berarti anak-anakku semuanya kelas 8 yang memiliki tugas-tugas IPA, silahkan dikerjakan dengan baik. Pokoknya sekecil apapun hasil karya kalian tetap akan kami hargai, ya. Tetap semangat, dan kalian kan juga kader-kader ya. Iya, Fajar. Kader-kader yang luar biasa tetap mengerjakan tugasnya walaupun PJJ bisa dikerjakan di rumah, atau mungkin sekali-kali datang ke sekolah satu atau dua orang saja untuk melakukan tugas yang di Tugas-tugas. sekolah. Oke, baik. Mungkin itu saja ya. Iya. Terus diakhiri dengan apa nih? Dengan wassalamualaikum. Ada nggak dari Duta ke Hati apa gitu? Jingle nggak ada? Belum dibuat? Belum ada. Misalnya kalau Bu Mumun kan bilangnya itu apa? Kampung katanya. Kampung bisa ditanam. Batang kangkung bisa ditanam. Kayak kemarin Raffi Arya Pradipta itu kan stek kangkung. Jadi batang kangkung ditanam, tumbuh juga tunas gitu. Jadi tanam kangkung itu harus dari biji, dari batang kangkungnya yang dibuang sama mamanya. Kan kalau bikin kangkung dibuang ya, yang tuanya. Nah itu ditanam bisa jadi gitu ya. Dari itu apa sih kalau FN 3 KKR. KKR kesehatan remaja. Ya. Berarti hubungannya sama tanaman juga. Iya. Sayuran gimana? Harus makan sayur? Harus suka nggak suka harus makan sayur. Suka nggak suka harus makan Sayur. Kalau nggak suka diapain sayurannya? Waktu kalau dulu aku nggak suka dicekokin sama mama. Dicekokin. Iya. Atau di jus kali ya? Iya, Bisa di di jus. jus. Di jus diminum gitu. Kayak minum obat. Kayaknya tambah nggak enak deh, Bu. Enakan Iya, dimakan enak. langsung. Saya nggak suka kalau Dicoba. Iya. Dicoba pasti suka. Gitu ya. Makan sayur supaya lebih Sehat bergizi, lebih juga. sehat dan lebih pintar. Oke, itu aja. Mau ulang tahun Kota Tangerang kalau sekarang yang ke-29. 9. Jadi kita harus bilang apa nih nanti jargon Kota Tangerang apa? Tangerang? Tangerang ayo. Nah, jawabnya harus yang keras ya. Oke, 1, 2, 3. Tangerang ayo. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.